Dulu itu waktu susah, kita bantu nih orang. Ditolong termasuk anak-anaknya, mantunya. Hingga mencapai derajat kemuliaan. Kemuliaan tahu tuh, kemuliaan. Nah, lah tenan toh. Setelah sekitar 4 hari ngompol gak ngangkat soal kiprah politik Pak Mulyono, ya jebul kekhawatiran Begawan atas cawe-cawe mantan presiden ini beneran terjadi akhirnya. Pesan yang tak sampaikan di ngompol episode 755 yang tayang hari Minggu kalau nggak salah, ini beneran akan dijalankan Pak Mulyono. Apa itu? Pak Mulyono bakal ikut cawe-cawe di pilkada. Nah, jebulnya kandidat-kandidat kepala daerah, terutama di Solo dan Jawa Tengah, yang bukan berasal dari partai, ikut menyambut kepulangan Jokowi di Solo kemarin. Wah, ikut dada-dada main. Nah, awalnya Begawan nggak ngeh, karena fokus pada susunan kabinet merah putih yang disusun oleh Pak Prabowo. Pirang-pirang dino kayak mau ngurus Budiari, ngomentari Pikenol, Haikal, Raffi Ahmad, masuk komplit pokoknya Begawan. Nah, rupanya informasi kehadiran pasangan Cagup-Cawagup Jawa Tengah itu Pak Lutfi sama Gus Yassin serta Respati sama Astrid yang jadi calon wali kota dan wakil wali kota Solo. Oh, ada juga di situ. Nggak wes tak kira itu. Ya model gitu sudah ada di kepala Begawan, karena itu memang didorong-dorong sama Gibran, tentu bapaknya melu-melu gitu. Begawan baru lihat tadi, mereka sudah diterima mantan presiden di rumah pribadinya. Ya, katanya sih raketang 5 menit. Raketang tahu raketang. Ya, 5 menitan aja lah gitu Mas. Nah, pas hari Minggu kemarin itu. Nah, soalnya ada calon kepala daerah yang lain juga ikut datang. Kayak calon wakil gubernur Jatim itu Mas Emil Dardak sama istrinya, yang dulu selalu jadi pembisiknya Gibran. Ya, ketika debat itu loh selalu ada di sampingnya. Terus calon Bupati Karanganyar itu Mas Elias Akbar. Itu kalau tidak salah putranya Pak Yuliatmono itu. Mantan Bupati Karanganyar juga. Nah, kehadiran mereka membuktikan ada konsolidasi, ada campur tangan, gandeng ceneng dengan maunya Pak Jokowi. Ya, bahasanya mau cawe-cawe lagi. Ya, kita hanya akan membicarakan yang di Solo dan Jawa Tengah aja lah, sebab di 2 wilayah itu yang bakal jadi pertarungan serius. Itu ya hanya itu nanti. Yang jadi jadi fokus momen penting bagi Pak Jokowi, karena ya di daerahnya lalu orangnya yang dia maui lah. Lah mau bagaimanapun Pak Jokowi akan berupaya dengan keras loh, agar mereka bisa mengalahkan lawannya, yakni kandidat dari PDI Perjuangan. Nah, padahal lawannya Pak Andika dan Mas Hendi di Pilgub Jateng loh. Lawannya jenderal ini, serta Pak Teguh sama Mas Bambang Gage di Solo. Mereka dulu berteman itu, Mas Teguh sama Pak Jokowi dulu kan beriringan, tapi sekarang berlawanan. Ya enggak apa-apa. Ya meski diusung oleh Kim Plus Plus, 4 orang itu tidak ada satupun yang kader partai. Ya karena itu maunya Pak Jokowi, memang bukan diambil dari kader partai. Kalau diambil dari kader partai, kok ora nurut no. Nurutnya karo partai ini lah. Dan semua orang partai yang awalnya mau dicalonkan singkir kabeh, dibatalkan atau diganti. Lah Pak Jokowi takut seandainya berasal dari partai, nek menang kan manut sama ketua partai, mungkin gitu. Enggak manut sama dirinya. Nah, gumunku itu loh. Gumunku apa ya? Ya heran saya. Partai di Jawa Tengah dan di Solo itu ya nurut kabeh itu. Gumun saya itu. Padahal Pak Jokowi ora duwe partai kan. Dia itu dibesarkan dari partai Banteng loh. Dibela, dibentuk, malah saya kira cedok. Nah, akhirnya ya hanya PDIP yang berani menyodorkan calon melawan mereka semua.
dan itu kader partai. Untungnya itu Mahkamah Konstitusi ngeluarin putusan 70 tahun 2024 loh. Nek ora wes ngalamat nih. Calonnya ya mau orang-orangnya Pak Jokowi kabeh, liyane stop. Wah, akhirnya ya ngono kabeh. Nah, jika mau jujur, kandidat yang diusung oleh PDIP ini sebenarnya lebih dekat atau dikenal sangat baik sama Pak Jokowi dulu di Solo. Oh, deket banget sak kandang kok. Dibandingkan dengan orang-orang yang dia dukung tadi, ya, kenalnya mungkin lagi wae baru aja. Tapi kan karena ini keinginan masih berpengaruh, keinginan masih berkuasa, syahwat nafsunya masih besar, belum bisa selesai dengan dirinya sendiri. Itu masalahnya. Nah, coba cek saja lah. Calon gubernur dan wakilnya itu ada Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa loh. Itu lawannya yang dicalonkan dari PDIP. Nyalon ke dewe itu, PDIP itu. Mantan Panglima TNI saat Pak Jokowi menjabat. Termasuk juga wakilnya Pak Hendrar Priadi yang mantan Kepala LKPP. Itu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Kan yang memilih dan melantik jadi kepala ya Pak Jokowi dewe. Harusnya orang yang dekat dengan mereka. Dan pernah membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan selama beberapa tahun. Tapi kok ya ora dipelo malah jeguk liane. Mungkin nggak nurut mungkin. Nah, terus calon wali kota Solo Pak Teguh itu dan wakilnya wali kota itu wakilnya Gibran pada waktu itu. Ya otomatis kena cedak. Ya mungkin hanya Mas Bambang Gage alias Bambang Nugroho yang nggak begitu dekat karena munculnya baru saja. Lah bagaimanapun dipastikan Pak Jokowi bakal membantu pihak-pihak untuk mengalahkan orang-orang yang pernah membantu dirinya saat jadi wali kota. Piye nek ngono ki? Air susu dibalas air sirup. Nah, Gubernur DKI dan terpilihnya jadi presiden itu ya atas dukungannya PDIP waktu itu. Didorong, dibela mati-matian. Dan juga membantu anaknya dalam menjalankan tugas sebagai wali kota. Orang yang didukung Pak Jokowi, bukan yang membantu secara langsung dirinya. Baik pas jadi wali kota, jadi orang nomor 1 di Jakarta, hingga menjabat 2 periode jadi presiden. Itu partai banteng yang selalu menjaga. Tapi kenapa bisa dikhianati? Aku ora habis pikir ini sama Pak Mulyono nih, jan-jane karepe apa. Nah, selain itu dua pasangan cagup cawagup dan cawawali berasal dari PDIP. Itu ya seperti itu. Nah, coba ngobrol rasakan kira-kira. Andaikan kan itu terjadi pada kita, apa kita bisa? Apa tekanaten sampai hati tetek dengan itu semua? Untuk melawan, untuk menghancurkan orang-orang yang pernah membela dia, membantu dia, yang sangat dekat dengan dia. Ya tadi yang saya sebutkan, calon gubernur dan wakil gubernur Jateng dan calon wali kota dan wakil wali kota di Solo dulu pernah dekat. Dulu itu waktu susah, kita bantu nih orang, ditolong termasuk anak-anaknya, mantunya, hingga mencapai derajat kemuliaan. Kemuliaan tahu tuh, kemuliaan. Orang yang diangkat derajatnya hingga mencapai derajat yang tinggi mendapat kemuliaan. Setelah semua dia dapatkan, ya akhirnya nggak kuat mereka. Membalasnya dengan menjadi pesaing, menjadi kompetitor atas orang-orang yang dulu pernah punya jasa pada kita. Ini juga termasuk pengaruh para relawan-relawan yang mengintu-intuan. Nah, relawan pemuja itu selalu tidak paham, dibutakan matanya tentang apa yang dilakukan oleh junjungannya. Tidak ada yang salah bagi dia. Junjungannya selalu benar. Ya, ini mengakibatkan junjungannya jadi lupa diri. Nah, Om Begawan terus terang loh nih, sebagai orang Jawa nih, tidak akan melakukan itu semua. Ibarat pepatah, tegel uripe ora tegel patine. Atau artinya itu ya semarah apapun kita tidak akan sampai hati membuat orang yang menolong kita untuk kita lawan, apalagi kita rusak, kita bunuh. Ora tekan sebagai orang Jawa.
Tapi Anda tahu ini turunannya orang mana. Nah, tradisi petua orang tua atau ajaran agama itu memerintahkan kita berterima kasih, bahkan setidaknya menghormati yang sudah membantu kita. Itu benar, itu harus itu dilakukan. Ya bener lah bahwa di pilkada itu urusan politik. Tapi politik yang kering dari norma adab etika, yang memisahkan kita dari etika, apalagi menjauhkan dari agama, ajaran-ajarannya, pasti hanya akan membawa kerusakan. Dan yang begawan sih meyakini itu, iya. Oh, kejawen, kanuragan itu, kita akan memetik apa yang kita tanam. Itu pasti akan ada balasannya. Ora iso, Gusti Allah ada kok. Gusti Allah ki ora sare. Artinya Tuhan itu tidak tidur. Ane Tuhan tidur blasah-blasah manusia. Lah kalau kemudian mantan presiden kita yang Om Begawan tahu seorang muslim, banyak dekat dengan para ustadz, kiai dan ulama. Lantas kabarnya juga rajin berpuasa loh. Mosok sih menjalankan politik dengan niradiab, tanpa etika, mau balas dendam, hati ini penuh dendam dan sebagainya. Apakah jalan politik itu kemudian harus meninggalkan fatsun? Harusnya kan tidak. Mau jadi apa bangsa kita ini kalau petinggi-petinggi dengan cara kehidupannya seperti itu? Seandainya para elit mengajarkan pada rakyat, pada anak-anak muda, lupa pada jasa-jasa orang yang membantu kita. Apakah melupakan jasa baik, welas asih, prinsip terima kasih sudah tidak bermakna dalam kehidupan politik kita. Orang gagas, mau lu bantu gue, kalau gue udah kuasa ya urusan gue, repot. No. Dunia politik kita memang sudah berbalik-balik. Ruwet, bundet, dan tidak ada keteladanan yang pantas ditiru oleh kaum muda, generasi-generasi penerus. Presiden yang baru malah memasukkan banyak orang untuk jadi pembantunya itu. Dan itu bukan untuk sesuatu yang efisien, yang efektif, tetapi lebih pada menempatkan orang-orang sebagai hal balas budi. Karena telah membantunya, kocur negara ini. Nah, sampai-sampai semua menteri dikasih wakil menteri loh. Hanya untuk menempatkan orang-orang yang pernah membantunya. Bahkan ada menteri yang wakilnya 3 orang. Atau satu kementerian dipecah jadi 3, jadi 2. Supaya orang-orang yang berjasa dalam pilpres mendapatkan tempat. Jadi pejabat terhormat digaji. Nah, seolah-olah saking pengennya ngasih penghargaan itu atas kerja keras memenangkan Pak Prabowo, jabatannya digolek-golek, digaduk-gaduk, sing renek dianake, yang sudah nggak pantas, sudah tidak sesuai dengan zamannya timbulkan lagi, seperti Kementerian Transmigrasi dan sebagainya. Nah, di sisi lain, Pak Jokowi yang baru selesai masa jabatannya, jangankan mengucapkan terima kasih kepada partai politik yang telah melahirkan, mendidik, dan membentuknya, yang sudah membantu mengangkat derajat diri dan keluarganya. Nah, dia malah membantu calon-calon kepala daerah lawan dari PDIP. Iki dunya iki jane apa wis wolak-walik to? Apa mung ning Indonesia tok? Yang dunianya seperti ini, atau memang wis arep kiamat iki? Nah, ini bukan menunjukkan Om Begawan baper loh, enggak. Om Begawan tetap bahagia, ketawa-ketiwi aja nih. Bukan khawatir Om Begawan, apalagi wedi kalah, takut kalah, lah ngopo. Wong secara pribadi gak ada urusannya Om Begawan sama partai-partai itu. Hanya saat ini memang yang saya pandang paling konsisten dalam menjalankan politik demokrasi yang benar, menjaga konstitusi, hanya PDIP. Saat ini, lainnya belas. Lainnya mau embuh, kayak kebu dicucuk, nurut rono, nurut rene, kader-kadernya nggak boleh nyalonkan, ya wis nurut. Partai apaan itu? Ya, tapi pernyataan Pak Jokowi yang mau membantu kampanye lawan dari PDIP Perjuangan, menurut Om Begawan ini contoh buruk perilaku politik. Masyarakat harus paham. Oh, cuma karena sembako terus hore-hore, dada-dada.
Sembako 5 kilo gorong dino entek baru iki rekoso. Lah ngeri banget no hal beginian. Diucapkan oleh orang yang baru saja sampai di rumahnya di hari terakhir dia menjabat presiden. Harusnya ya menep dulu, berdoa, ucapkan terima kasih telah mendapatkan berkat jabatan dan sebagainya. Orang malah usrek, masih punya keinginan syahwat yang sangat menyala-nyala ini. Dan pernyataannya Pak Mulyono dipertontonkan atau disiarkan oleh berbagai media. Oh beneran loh ini. Yang model beginian nih yang mau diperjuangkan kita semua. Ya cobalah diresapi semua. Diresapi dalam hati dengan kepala dingin. Ngompol para pemirsa ngompol yang baik hati. Nah, misalnya nih, kita punya usaha warung makan yang hasilnya buat menafkahi keluarga kita. Saat anak-anak rampung kuliah atau selesai pendidikan, kemudian mereka punya usaha sendiri. Tiba-tiba dia mendirikan usaha warungan persis di sebelahnya, atau di depannya, atau di dekat warung kita. Dia joinan atau patungan sama temannya justru. Dan jualannya persis dengan dagangan kita. Kira-kira apa yang akan kita rasakan? Apa yang akan dilakukan anak-anak kita itu? Sesuatu yang biasa saja, dengan tidak menghormati orang tuanya yang jualan untuk kehidupan selanjutnya. Disaingi oleh anaknya, wah dodolan ini bapaknya entek bubruk loh. Apakah itu seorang anak membalas budi pada orang tuanya? Ini contoh. Oke dah. Bukan warungan lah, misalnya kita punya toko kelontong aja lah, lantas anak kita buka toko kelontong juga dengan jualan yang mayoritas sama dengan yang kita jual. Dan kios itu berada di sebelah kita. Dan kios kelontong bapaknya jadi entek, tutup, menggeser usaha kita. Hah? Gimana? Tapi anaknya kan jawabnya gampang aja itu untuk membantah apa yang dikeluhkan oleh orang tuanya. Pak, Bu, kan rezeki itu di tangan Tuhan, bukan di tangan Bapak Ibu. Apa yang kita rasakan lah, apa yang kita mau diam saja dengan sikapnya itu. Iya enggak pastinya. Apa yang dikatakan anak itu, wong tua itu mesti anyel. Mau jadi apa negeri dan bangsa yang besar ini? Seandainya etika itu hanya jadi cerita dongeng di depan kelas. Guru mau nyerita kita, yang pernah ada etika, pernah ada adab. Ini tidak pernah dilakoni. Atau cerita ketauladanan para ulama yang mengisi surau di musola, di masjid, di gereja. Kisah kebaikan sahabat Nabi, sebatas jadi ceramah saja para ustadz dan para rohaniawan di mimbar-mimbar. Repot itu. Tolonglah diresapi dan endapkan apa yang ngompol rasakan. Jika masih bingung nih, putar kembali tayangan ini. Biar tahu apa yang dimasukkan Begawan. Supaya mendapatkan maksud utuh dari apa yang Begawan sampaikan. Sekali lagi nih, ini bukan tentang PDIP loh. Ini tidak disebabkan kebencian pada pribadi Pak Jokowi, enggak. Atau keluarganya. Ini juga bukan berarti tidak menghormati mantan presiden. Jelas bukan. Jauh dari itu semua. Justru ini saya sampaikan agar keteladanan, agar etika, agar adab atau norma-norma serta nilai-nilai falsafah yang selama ini hidup dalam budaya Nusantara tetap terjaga, unggah-ungguh harus dijaga. Janganlah apa yang ada di dunia ini dimaterialkan semuanya. Semuanya berhubungan dengan duit, sembako, dan sebagainya. Hanya dihitung-hitung untung dan ruginya, jangan. Hidup di dunia ini bukan sekedar bisa hidup, bisa makan, tidak mengalami kesusahan. Jauh lebih penting setiap perilaku maupun tindakan harus dilandasi dengan etika dan adab dan norma. Dengan sesuatu yang transenden. Hidup kita harus memiliki makna, harus memiliki arti. Urip kui urup, berguna buat sesama. Bukan hidup dalam ruang hampa. Silakan ngobrol. Apakah mau hidup kalian penuh makna atau kering nilainya? Itu pilihan kita. Mari kita teladani anak-anak muda penerus bangsa kita dengan hidup penuh norma, adab, dan etika. Salam kawan, salam ngobrol. Dadah.